Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimatul Zulaiha. Saya berasal dari kelas 2D Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi untuk mata kuliah mikrokontroler. Untuk proyek saya yang sebelumnya berjudul Sistem Monitoring Denyut Jantung melalui Suhu Udara Berbasis Internet of Things atau IoT dan aplikasi Android. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari presentasi PPT yang sebelumnya. Untuk yang sekarang, saya melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu bab 4 untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama, itu ada pengujian input, sensor pulse. Langkah untuk melakukan pengujian ini adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu siapkan komponen yang akan diuji, yaitu protoboard, sensor pulse, kabel jumper, ESP32, kabel USB, dan software Arduino. Untuk yang kedua, rangkai komponen-komponen tersebut, kemudian upload program sensor pulse pada mikrokontroler ESP32. Selanjutnya, untuk menguji tingkat sensitivitas sensor pulse, coba bagian yang ini, yang bundar ini itu diapit. Mengapitnya itu seperti ini, atau juga bisa ditempel pada denyutnya di sini. Amati dengan seksama nilai yang dikeluarkan oleh sensor tersebut pada serial monitor dan serial plotter. Kemudian catat nilai yang dihasilkan oleh sensor. Untuk pembacaan nilai-nilai pada serial monitornya itu seperti ini. Nilai yang keluar itu ini yang di atas 4000. Karena ketika nilainya itu di atas 4000, maka sensor itu dapat membaca atau mendeteksi denyut jantung. Dan denyut jantung tersebut itu normal. Akan tetapi, jika sensor pulse tersebut nilainya di bawah 4000, maka sensor tidak dapat mendeteksi atau membaca denyut jantung, dan otomatis denyut jantung tersebut tidak normal. Kemudian ini adalah pembacaan pada serial plotter yang di sebelah kiri itu tidak dapat, ini salah ya, seharusnya ini kanan. Sensor pulse dapat mendeteksi denyut jantung, yaitu denyut jantungnya normal itu sebelah kiri yang ini. Kemudian ini yang tidak normal, yang nilainya tadi di bawah 4000. Kemudian ini pengujian input yang kedua, yaitu sensor suhu. Untuk langkah melakukan pengujian ini adalah sebagai berikut, yaitu siapkan komponen yang akan diuji, yaitu protoboard, sensor suhu, kabel jumper, ESP32, kabel USB, dan software Arduino. Kemudian rangkai komponen-komponen tersebut, lalu upload program sensor suhu pada mikrokontroler ESP32. Amati dengan seksama nilai yang dikeluarkan oleh sensor tersebut pada serial monitor. Kemudian, yang terakhir, catat nilai yang dihasilkan oleh sensor. Dan ini pembacaan serial monitor pada sensor suhu. Untuk kesimpulannya, jika nilai pada sensor suhu melebihi 30 derajat, maka nantinya sensor pulse
akan bekerja, tetapi jika kurang dari 30 derajat, maaf ini banyak yang typo, maka sensor suhu tersebut tidak akan bekerja. Jadi otomatis itu denyut jantungnya tidak normal. Ini yang kedua, pengujian output atau LED. Yang pertama itu siapkan LED, resistor, dan sambungkan pada microcontroller 32 dan kabel jumper. Kemudian rangkai komponen sesuai dengan pin yang kita atur seperti gambar di sini. Setelah itu upload program pada microcontroller ESP32. Jika upload berhasil, maka LED akan menyala seperti rangkaian di samping. Jika dilihat secara langsung, LED itu akan berkedip. Untuk pengujian output yang kedua yaitu ada buzzer. Langkah untuk pengujiannya yaitu persiapkan buzzer, lalu sambungkan pada microcontroller ESP32. Selain itu, sambungkan juga dengan kabel jumper. Kemudian rangkai komponen sesuai pin yang kita atur, upload program pada microcontroller ESP32. Kemudian, jika uploadan berhasil, lalu tekan board pada ESP32. Setelah itu, buzzer akan berbunyi, pertanda buzzer berhasil dan itu dapat digunakan. Untuk hasil tabel tidak ada dikarenakan buzzer sendiri hanya dites untuk pengujian apakah bisa berbunyi atau tidak. Untuk yang LED tadi juga tidak ada datanya, karena jika LED berhasil itu cuma akan menyala. Pembahasan MIT App Inventor merupakan software berbasis web yang dikembangkan untuk membuat aplikasi Android berguna untuk proyek microcontroller berbasis Internet of Things. Di sini saya mengalami beberapa kendala, yaitu delay atau waktu jeda yang terjadi pada aplikasi ke alat sekitar 5 detik, di mana alat tidak langsung merespon perintah yang dikirimkan melalui aplikasi karena aplikasi ini sendiri terhubung ke database yang baru dikirimkan ke microcontroller. MIT App Inventor cukup mudah digunakan karena bersifat drag and drop. Tidak perlu ngoding seperti Android Studio, dan tentunya untuk konektivitas lebih stabil ketimbang kodular. Walaupun dari sisi user interface lebih bagus itu kodular. Untuk screen pertama itu seperti ini. Untuk bloknya itu untuk screen MIT Inventor pada Android itu seperti ini. Ini ketika rangkaiannya dihubungkan, kemudian dicek, nilai yang keluar itu seperti ini. Ini pertanda denyut jantungnya itu tidak normal. Kemudian ini blok pada screen 1 dan 2. Ini bloknya itu terdapat pada MIT App. Kemudian yang kedua ada Firebase. Firebase merupakan database yang disediakan oleh Google secara gratis, namun terdapat tenggat waktu 1 bulan apabila kita mempublic database atau membuka database agar bisa diakses atau dikendalikan melalui IP public. Yang mana cara kerjanya ketika user, semisal katakanlah ya, membuka jendela, maka data tersebut akan disimpan terlebih dahulu pada database, kemudian diolah dan baru dikirimkan ke microcontroller. Inilah mengapa delay akan menjadi lebih lama, karena delay Wi-Fi dan delay dari MIT App Inventor ke Firebase dan Firebase ke microcontroller itu memakan waktu yang cukup lama sehingga alat menjadi kurang responsif.
Untuk tampilannya itu seperti ini. Ini nilai yang dikeluarkan sama yang dikeluarkan pada MIT, juga pada serial monitor pada Arduino. Nanti nilainya pada Firebase juga dapat muncul di real-time database. Dan ini untuk pengujian alatnya. Saat pertama kali dicoba, alat itu dalam keadaan mati. Seperti ini kurang lebih penggambarannya. Kemudian ini penjelasannya, yaitu untuk mendeteksi denyut jantung normal atau tidak, saya menggunakan LED dan buzzer sebagai tandanya. Di proyek ini saya menggunakan sensor pulse dan sensor suhu. Sensor suhu sendiri di sini saya gunakan untuk mengecek keadaan suhu pada ruangan atau lingkungan tersebut, karena jika suhu udaranya di atas 30 derajat, maka sensor pulse itu tidak akan bekerja. Kemudian nomor 2, saat dijalankan, komponen dan aplikasi pada smartphone sudah bisa berjalan. Ini kurang lebih seperti ini penggambarannya. Pada saat kondisi ini, objek itu mengarah ke sensor pulse, buzzer akan berbunyi, dan LED akan menyala dengan catatan seperti ini. Jika nilai pada sensor pulse di atas 4000 dan suhu udara di bawah 30 derajat. Dan di aplikasi MIT App Inventor itu juga dapat memonitoring seperti gambar di atas. Untuk kesimpulannya, pada proyek semester saya yang berjudul Sistem Monitoring Denyut Jantung melalui keadaan suhu udara berbasis IoT atau Internet of Things dan aplikasi Android, dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi pada Android yang telah dikembangkan ini dapat memonitoring denyut jantung seseorang tanpa harus mengeceknya itu di puskesmas atau rumah sakit terdekat, tanpa keluar rumah karena masa pandemik seperti sekarang ini. Dan sistem ini juga praktis karena suhu udara pada ruangan atau lingkungan tersebut juga bisa dimonitoring melalui aplikasi Android tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.